Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan berbagi pada teman-teman tentang pengusaha sukses ya, dimana beliau ini memulai usaha dengan uang 300.000 mula-mulanya ya teman-teman, bahannya. Dan beliau ini memulai merintis pada tahun 2019. Beliau ini awalnya bekerja dengan saudaranya. Dan sebelumnya buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin selalu bersemangat dalam mengupload video tentang usaha dan ide usaha jualan. Oke ya teman-teman, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, ini di sini adalah proses pengadonannya ya teman-teman. Dimana di sini pengadonannya itu sekali aduan atau sekali adonan itu sekitar 3 kilogram teman-teman. Nah, ini proses untuk penimbangannya ya. Jadi menggunakan tepungnya itu adalah tepung cakra ya. Ini adalah obatnya teman-teman. Nah, ini adalah obatnya, sudah ada pengembangnya, sudah ada gulanya. Jadi beliau membeli kemasan seperti ini saja ya. Dan beliau tidak memberitahu soalnya belinya di mana atau dari saudaranya, atau sepertinya ini ada dijual online. Ya. Nanti mungkin teman-teman bisa mencoba membelinya. Dan ini margarinnya ya. Margarinnya beliau menggunakan Amanda. Jadi di sini margarinnya itu sekitar 150 gram. Dan juga menggunakan telur ayam ya. Ini telur ayam pedaging ya, bukan telur ayam kampung ataupun telur bebek. Telur ayamnya ini cukup satu saja kata beliau, dan itu sudah bagus. Dan langsung kita mixer atau kita adoni ya, adonan itu sekitar 15 menitan, dicampur dengan air ya teman-teman. Airnya itu 1 gayung dulu. Nah, setelah 1 gayung nanti ada tambahan air sedikit-sedikit untuk melancarkan saja ya, mungkin kurang lebih itu 1 gelasan ya teman-teman. Jadi airnya itu 1 gayung 1 gelas teman-teman. Nah, ini diaduk sampai merata atau sampai kalis ya, bahasa adonan itu kalis ya teman-teman, mungkin kurang lebih 15 menitan. Nah, kalau kalis itu seperti ini ya teman-teman, enggak lengket. Nah, teksturnya sudah lembut. Nah, sebetulnya ada yang lebih penting dalam pembuatan roti ini ya. Ini adalah jenis roti tawar. Beliau itu usaha roti tawar. Nah, ini adalah pewarna pandannya. Beliau menggunakan warna hijau yang biasa beliau gunakan, yaitu rasa pandan ataupun berwarna hijau pandan. Di sini ini sudah langsung pakai saja ya, kurang lebih 2 tutup ya, untuk mencampurkan adonan 3 kilogram tadi setiap adonan. Nah, ini adalah proses pemilihan ataupun proses dari penimbangan ya. Dimana takarannya ini beliau menggunakan 290 atau 3 gram lah kita enaknya. Tapi beliau di sini timbangannya 290 teman-teman. Karena beliau itu udah ada cetakannya sendiri ya. Nah, jadi kalau kurang itu ditambahi, dan itu adalah timbangannya. Kalau yang warna hijau juga sama ya, ketika saya tanya hijau sama warna putih atau original beliau sama. Ini yang terpenting teman-teman. Nah, ini proses pemipihannya. Jadi kalau kita melakukan ini kesalahan di sini, nanti adonannya salah di sini, maka tekstur dari roti itu akan kasar kata beliau. Jadi nggak lembut ya. Nah, ini sudah seperti ini teman-teman, dan diperhatikan benar-benar proses untuk adonannya teman-teman, karena ini di sini yang terpentingnya ya teman-teman. Nah, seperti ini penggulungannya, bisa teman-teman perhatikan jika mau memulai atau mencobanya di rumah. Nah, ini adalah loyangnya yang udah ada ukurannya, yaitu 290 punya beliau. Dan itu tidak langsung di open teman-teman. Nah, ini harus dibiarkan dulu sampai nanti mengembang seperti ini, sampai beres ya, hampir beres, baru nanti di open. Ini adalah adiknya ya, ini masih keluarga. Nah, jadi nanti baru di open.
Nah, ini hasilnya ya. Nah, seperti ini. Ini nanti adalah proses setelah siap seperti ini, proses pemotongan ya teman-teman. Ini adalah mesin potongannya. Nah, ini biasanya proses pemotongannya itu mencapai 5 ya sekali potong. Sekali potong itu bisa menaruh 5 maksudnya. Nah, ini nanti mesinnya otomatis kata beliau. Kata beliau ini dulu memulai usahanya itu beli alatnya itu nyicil dulu. Pertama itu beliau itu merantau ke Taiwan, teman-teman. Untuk mencari modalnya karena beliau udah 5 tahun ikut sama saudara paman lah ya, pamannya 5 tahun, jadi ingin memulai usaha roti tawar ini. Beliau merantau ke Taiwan selama beberapa tahun. Setelah tahun 2019 beliau pulang. Tahun 2019 beliau pulang, setelah itu memulai usaha ini dengan modal itu tadi ya, dari Taiwan untuk beli alat-alatnya. Nah, alat-alatnya juga secara bertahap ya. Mulai-mulai itu untuk bahannya hanya beliau menggunakan uang 300.000 saja. Jadi modalnya 300.000. Dan ini udah siap pengepaan atau pemasaran. Beliau menjualnya itu ke pasar mulai-mulanya ya. Ada juga pesanan, kalau ada pesanan omsetnya agak lumayan katanya teman-teman. Kalau satu hari itu beliau menghabiskan belanja itu kurang lebih 300 ribuan kalau satu hari, tapi kalau belanja per minggu itu sekitar 2 jutaan ya teman-teman untuk bahannya. Jadi dijual itu biasanya beliau itu titip ke pasar dengan harga 6.000 rupiah dari sini. Dan di pasar itu menjualnya dengan harga 7.000 rupiah. Jadi beliau itu menitipkan barang dan pemilik titipan itu mendapat 1.000 rupiah ya. Biasanya beliau itu menitip sampai 30-an atau 20-an. Dan satu hari ada yang habis, ada yang tidak. Nah, teman-teman, ini tanpa bahan pengawet ya, benar-benar murni asli tanpa bahan pengawet. Jadi ketika saya tanya ini bertahan sampai berapa lama, beliau menjawab expired dari roti ini paling lama 1 minggu ya teman-teman, atau 7 hari. Jadi karena tidak ada pengawet, jadinya tidak bisa bertahan lama. Dan beliau bilang kalau mau mulai usaha beri kiat-kiatnya, saya bilang. Kata beliau itu kalau mau memulai usaha itu minta restu orang tua dulu, dan kedua itu mulailah usaha dengan yakin dan konsisten. Percayalah kalau hari ini hanya laku 1 atau 2, di kemudian hari pasti akan terus maju dan berkembang. Nah, beliau ini bisa memasarkannya melalui WA juga sebelum pengiriman ya. Jadi gampang dari prosesnya. Jika sudah ada yang habis, beliau baru mengirim barangnya ke tempat di pasar ataupun resellernya ya teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.